لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min du'ain la yusma'. Pada pagi hari ini biidznillah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid berdasarkan penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid ala Kitab Tauhid. Masih di bab tentang bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla, dan kita mulai dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Ada tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka, tidak akan menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi ada tiga hal yang sangat merugikan di hari akhir nanti, yaitu yang pertama, Allah tidak berbicara baik-baik dengan mereka. Kemudian Allah tidak menyucikan mereka di hari di mana semua manusia membutuhkan pengampunan. Yang ketiga, dapat azab yang pedih. Jadi nggak ada enak-enaknya saat itu. Ada tiga golongan. Yang pertama, usyaimitun zanin. Itu usyaimit, nanti dijelaskan insyaallah, tapi ringkasnya adalah orang tua beruban, sudah tua, beruban, sudah tua, dan dia zanin, berzina. Wa'ailun, yang kedua wa'ailun mustakbir, orang miskin namun sombong. Yang ketiga, warajulun ja'alallaha bid'atahu, dan seorang yang menjadikan nama Allah sebagai bid'ah, komoditas dagangannya. La yashtari illa biyaminih wa la yabi'u illa biyaminih. Ia tidak membeli kecuali dengan sumpah dan tidak menjual kecuali dengan sumpah. Jadi dikit-dikit sumpah untuk dagangannya, atau kalau dia beli harus ada sumpah supaya dia percaya. Tiga itu yang Allah Ta'ala tidak akan bicara pada mereka, tidak akan menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Dan ini termasuk apa? Termasuk dosa besar. Maka ketika ada ancaman tiga seperti ini masuk dalam kategori dosa besar. Baik, kemudian penjelasannya dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Penafian dengan lafal Allah tidak akan berbicara kepada mereka merupakan dalil bahwa Allah Ta'ala berbicara kepada sebagian hambanya di hari kiamat. Karena penafian terhadap suatu kelompok itu menunjukkan keberadaan sifat itu bagi selain mereka. Ya, penafian terhadap suatu kelompok, itu kata Syekh Utsaimin, li'annahu lamma nafahu an qaumin dalla ala thubutihi li ghairihim. Penafian berbicaranya Allah Ta'ala terhadap suatu golongan menunjukkan Allah Ta'ala
berarti berbicara kepada golongan yang lain. Maka dikatakan wa bihadhihi at-tariqati istadalla ba'du ahli al-ilmi ala itsbati ru'yatillahi yaumal qiyamati lil mu'minin. Maka dengan metode berpikir seperti ini, sebagian ulama menetapkan dalil tentang ru'yatullah bagi orang beriman, yaitu melihat Allah di hari akhir bagi orang beriman. Jadi orang beriman akan melihat Allah Ta'ala di hari akhir nanti, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Mutaffifin ayat 15. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ya, tidak seperti yang mereka pikirkan, sesungguhnya mereka orang-orang yang durhaka, ya orang-orang kafir, pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Ini kan dinafikan. Terhalang dari melihat Tuhan mereka. Ini dinafikan, ya. Dan sebagian ulama mengatakan karena ada sebagian yang dinafikan di hari kiamat dari melihat Allah, ini menunjukkan melihat Allah bagi kelompok lain itu mungkin, possible, tertetapkan, ya. Kemudian kata Syekh Utsaimin, fama hujibul fujar, atau bisa dikatakan Allah Ta'ala tidaklah menghalangi orang-orang fajir dari melihat Allah, kecuali karena orang-orang beriman akan diberi anugerah untuk melihatnya. Seandainya melihat Allah mustahil secara mutlak, tentu orang fajir dan orang beriman akan sama dalam hal itu, sehingga tidak ada makna penyebutan mahjub, terhalang. Ini suatu pembahasan dalam akidah yang lebih dalam lagi. Karena apa? Karena sebagian kelompok dalam kaum muslimin ini, walaupun mereka bukan kelompok munafik, bukan kelompok kafir, kelompok-kelompok ini menafikan ru'yatullah di hari kiamat. Menafikan ru'yatullah, kata mereka Allah Ta'ala tidak mungkin terlihat. Ini di antara Mu'tazilah, karena bagi mereka tidak logis Allah Ta'ala itu dilihat. Bagi mereka kalau Allah Ta'ala dilihat, berarti sama dong Allah dengan makhluknya, karena makhluk bisa dilihat. Jadi akidah tentang melihat Allah di hari kiamat bagi orang-orang mukminin itu di kalangan Mu'tazilah, no, kata mereka tidak ada. Ya, tidak melihat Allah Azza wa Jalla. Bahkan begitu juga dengan beberapa dari mazhab atau golongan yang lebih ringan daripada itu, yang mengatakan bahwasanya seseorang tidak melihat Allah secara zat, namun melihat mungkin dengan perantara, atau melihat dengan qalbunya, melihat Allah dengan qalbunya, gitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Intinya mereka semua ini berprinsip Allah Ta'ala tidak mungkin terlihat, karena kalau Allah terlihat maka sama dengan makhluk dong, karena makhluk itu adalah sesuatu yang bisa diindrakan, dilihat, begitu. Nah, lalu bagaimana mereka bisa dikatakan benar dalam pendapat dan prinsip seperti ini, sementara Allah Ta'ala katakan di surat Al-Mutaffifin tadi, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka orang-orang fajir ini ditutup dari melihat Allah Azza wa Jalla. Nah, dikatakan oleh para ulama ahlu sunnah, penafian melihat Allah Ta'ala di hari kiamat itu yang disebutkan dalam Al-Mutaffifin, ya, mereka tidak melihat Allah Ta'ala di hari kiamat, pasti ada faedah yang bisa kita pelajari ketika Allah Ta'ala menafikan orang-orang fajir mahjub, tidak bisa melihat Allah Ta'ala di hari kiamat. Berarti pemahamannya apa? Bahwasanya selain orang-orang fajir, yaitu orang-orang mukminin, mereka bisa melihat Allah Ta'ala di hari kiamat.
Karena seandainya kita ikut dengan madhab-madhab yang kecil ini, seandainya melihat Allah itu mustahil secara mutlak di hari akhir, tentu apa bedanya orang fajir dengan orang beriman? Allah Ta'ala katakan orang-orang fasik ini, orang fajir ini, mereka enggak melihat Allah di hari kiamat. Kalau kita katakan orang mukmin juga enggak melihat Allah di hari kiamat, kenapa di spesifik orang fajir saja? Kenapa enggak sekalian Allah kabarkan bahwasanya semua makhluk, semua manusia tanpa kecuali tidak akan melihat Allah di hari kiamat. Gitu. Jadi yang sahih yaitu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya orang-orang beriman itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Begitu juga di hadis ini. Di hadis ini, salasatun la yukallimuhumullahu yaumil qiyamah. 3 golongan yang Allah Ta'ala tidak akan berbicara kepada mereka di hari kiamat. Ya, seandainya kan berbicara kan berarti kan menunjukkan bahwasanya suaranya terdengar. Nah, lagi-lagi begitu. Sebagian mazhab ini mereka mengatakan tidak ada satupun yang mendengar Allah Ta'ala berbicara pada hari kiamat dengan bicaranya Allah. Karena apa? Kalau mendengar bicaranya Allah berarti Allah sama dong dengan makhluk. Karena didengar, diindrakan, sementara Tuhan itu enggak mungkin sama dengan makhluk. Lihat bagaimana mazhab-mazhab ini, mereka berusaha menetapkan tanzih, yaitu cleansing dan pembersihan Allah Ta'ala dari keserupaan terhadap makhluk. Tapi metodologi berfikirnya itu terlalu jauh. Mereka lari dari metodologi yang ada di pikiran mereka. Kemudian mereka menetapkan sesuatu dari pikiran mereka yang justru itu lebih enggak make sense lagi dibandingkan ya apa yang mereka lari darinya. Lebih buruk lagi. Jadi mereka meninggalkan suatu metodologi yang sahih yang mereka tidak memahaminya, kemudian mereka menggantinya dengan logika mereka yang justru itu tidak logis. Jadi mereka mengatakan Allah tidak akan dilihat oleh siapapun dari makhluknya di hari kiamat. Karena kalau apapun yang dilihat itu berarti kan itu makhluk. Kalau Allah Ta'ala dilihat, maka berarti sama juga dengan manusia bisa dilihat. Lalu apa speciality yang ada pada Allah jika Allah Ta'ala bisa dilihat, kata mereka begitu. Kemudian Allah Ta'ala tidak akan berbicara pada siapapun atau tidak terdengar suaranya oleh siapapun. Karena kalau Allah Ta'ala bersuara, terdengar kemudian suaranya, maka apa bedanya dengan manusia, hewan, suara-suara makhluk yang bisa juga terdengar oleh kita? Maka kesamaan inilah yang kita tidak mau Allah Ta'ala disamakan dengan makhluk dari sisi ini. Akhirnya apa? Akhirnya kata mereka, kita katakan tidak akan ada suara yang didengar dari Allah Azza wa Jalla, dari zat Allah Azza wa Jalla. Enggak, kata mereka gitu. Karena apa-apa yang dilihat maka itu ada serupa dengan makhluk. Apa-apa yang didengar maka itu ada serupa dengan makhluk. Begini cara berfikirnya. Padahal Allah Ta'ala sudah katakan hal-hal seperti ini yang menunjukkan secara logika dan secara dalil nas, secara belatan terang-terangan bahwasanya kaum mukminin melihat Allah Azza wa Jalla. Di hadis juga disebutkan kaum mukminin melihat Allah Azza wa Jalla. Dan sebagian dari makhluk yang beriman mendengar Allah Ta'ala mengatakan sesuatu, berfirman. Ini semua sudah jelas. Namun mereka nafikan dengan alasan mensucikan Allah Ta'ala atau tanzih dari hal-hal penyerupaan terhadap makhluk. Akhirnya mereka kemudian setelah menafikan itu, mereka mentakwil dan mentranslate atau menafsirkan ayat atau hadis sesuai logika mereka yang itu adalah logika yang justru cacat. Ya, begitu jemaah sekalian. Maka seandainya Allah tidak berbicara kepada siapapun di hari kiamat, maka tidak ada faedah dalam menyebut bahwa Allah tidak berbicara kepada 3 golongan tersebut secara khusus. Apa faedahnya kalau misalnya semua tidak ada yang Allah ajak bicara? Apa faedahnya? Begitu. Dikatakan di hadis ini, salasatun la yukallimuhumullah. Ada 3 golongan yang Allah tidak ajak bicara pada hari kiamat. Berarti kan pemahaman normalnya manusia, kita akan memahami gimana? Berarti ada
makhluk-makhluk atau manusia-manusia yang Allah ajak bicara pada hari kiamat gitu. Kalau misalnya nggak ada satupun yang Allah Ta'ala ajak bicara, atau tidak ada satupun yang mendengar apa yang Allah Ta'ala bicarakan di hari kiamat, maka kenapa ada kekhususan tiga pihak ini yang tidak Allah Ta'ala ajak bicara? Ya, kemudian dijelaskan bahwa dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa berbicaranya Allah, kalamullah, itu tidak berarti Allah Ta'ala memiliki equipment, device, instrumen, alat seperti manusia dalam berbicara. Enggak mesti. Kita menetapkan Allah Ta'ala, menetapkan sifat al-kalam, sifat berbicaranya Allah Ta'ala, itu sesuai dengan hakikat yang ada pada Allah Azza wa Jalla, yang kita tuh enggak tahu, enggak dikabarkan bagaimana kaifiyah, tata caranya. Maka khalas kita serahkan kepada Allah Ta'ala tentang sifat itu. Kita hanya mengikuti apa yang di Al-Quran dan Sunnah, menetapkan apa yang ditetapkan, menafikan apa yang dinafikan, dan kita tawakuf terhadap apa yang tidak dibicarakan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya tentang hal-hal gaib. Maka menetapkan sifat kalam Allah Ta'ala tidak melazimkan bahwa Allah Ta'ala memiliki alat seperti cara berbicara manusia. Menetapkan sifat kalam Allah Ta'ala tidak memastikan bahwa kita itu mengkiaskan Allah seperti bicara manusia, tata caranya enggak mesti sama. Seperti adanya lidah, adanya gigi, adanya tenggorokan, adanya pita suara, dan semisal dan seterusnya, atau adanya accent, yaitu cara berbicaranya, logatnya. Itu enggak kita enggak pernah berpikir sejauh itu. Dan bahkan kalau kita berpikir hal-hal seperti ini, maka justru itu pengkiasan terhadap makhluk. Maka kita hanya menetapkan Allah Ta'ala berbicara sesuai dengan kemuliaannya, bagaimana Allah Ta'ala lebih tahu. Kita enggak menetapkan apa yang tidak kita tahu, kita hanya menetapkan apa yang memang sudah jelas di Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Sama seperti menetapkan sifat sama', yaitu mendengarnya Allah Azza wa Jalla. Allah Maha mendengar. Tapi manusia mendengar enggak? Manusia pun mendengar. Namun menetapkan sifat pendengaran pada Allah Ta'ala tidak melazimkan kita menetapkan adanya telinga, adanya gendang telinga, dan seterusnya. Enggak, itu khalas, itu sampai sejauh itu enggak usah. Itu enggak ada sebutannya di Al-Quran atau di Sunnah. Ya, maka menetapkan suatu sifat pada Allah Ta'ala yang mana secara lafal sifat tersebut secara literally, harfiah, sifat tersebut juga ada pada makhluk, itu tidak melazimkan kesamaan kedua sifat ini secara hakiki. Enggak mesti begitu. Ya, kalau cara pandang antar insan saja, walaupun alatnya sama, bisa aja kualitasnya berbeda. Bisa. Cara mendengar insan, walaupun sama alatnya, kualitasnya beda, antar insan aja bisa terjadi perbedaan secara real dan hakikat. Maka apalagi Khalik dengan makhluknya, terdapat perbedaan yang sangat jauh, yang kita nggak perlu mendeskripsikannya karena tidak mungkin disamakan sama sekali. Maka kesamaan lafal dan penisbatan sifat pada Allah Ta'ala tidak melazimkan hakikat lafal dan sifat tersebut hakikatnya persis sama terhadap makhluk, enggak lazim. Ya gitu. Kemudian dijelaskan, ya, kemudian contoh diberikan contoh oleh Syekh Utsaimin rahimahullah di beberapa spot dalam Al-Qur'an disebutkan bumi itu mendengar dan berbicara. Bumi itu mendengar dan berbicara. Di surah Az-Zalzalah ayat ke-4 sampai ke-5 kata Allah Azza wa Jalla, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha." Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Haddatsa yuhadditsu, tahditsan, yaitu adalah berbicara. Bumi menyampaikan kabar tentang bumi itu. Karena bahwa sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan, mewahyukan kepadanya. Jadi coba gimana cara bicara bumi? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Tapi ditetapkan sini bumi berbicara. Ya Allah alam, bumi berbicara. Kita sesuai dengan Al-Quran aja. Bumi berbicara. Gimana? Bahasa apa? Allahu a'lam. Udah. Cukup sampai situ aja gitu. Kemudian juga kulit manusia akan berbicara pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah.
di surat Fussilat ayat 20. Kulit pun berbicara. Lah kalau kita pakai logika kulit berbicara, wow, mana mungkin kulit berbicara. Tapi kata Allah hatta idza ja'uha, di sini bersaksi apanya aja? Sam', absar, julud. Ya. Yaitu pendengaran bersaksi, penglihatan bersaksi, kulit-kulit bersaksi. Dan ini mereka mengatakan sesuatu, apa yang telah diperbuat oleh pemiliknya dengan tiga itu, pendengaran, penglihatan, kulit-kulit. Berbicara, bersaksi, seperti apa? Nggak usah pakai logika dangkal kita. Justru logika yang sahih adalah kita berserah aja dengan makna yang disebutkan di Al-Quran ini, khalas. Kita belum mengalami ini semua, belum menyaksikan ini semua, sehingga kita cukup mengisbatkan, menetapkan apa yang memang sudah ada dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kemudian tangan dan kaki juga bersaksi, berbicara, bersaksi. Di surat An-Nur ayat ke-24. Ya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum. Di sini alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum 3, yaitu lidahnya bersaksi. Kalau lidah jelas, itu masuk logika kita karena logika kita menyatakan kita melihat lidah itu berbicara, iya. Kemudian aidi yaitu tangan-tangan, tangan juga bersaksi, berbicara. Arjuluhum yaitu kakinya, kaki mereka terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Jadi semua organ tubuh ini atau sebagian organ tubuh yang disebutkan dalam Al-Quran ini, itu mereka akan bersaksi, berbicara. Baik. Sekarang bagaimana wahai Mu'tazilah dan turunan-turunannya ketika enggak masuk logika kalian misalnya? Gimana cara bicaranya? Enggak mungkin bicara. Gini loh, logika sempit kita dengan experience di dunia kita yang belum seberapa ini, itu enggak usah menutup segala posibilitas yang ada di masa depan, apalagi telah diwahyukan eksistensinya, gitu loh. Kalau kita baru ngalamin seuprit di dunia ini, gitu loh, itu tidak bisa kita menghakimi bahwasanya di suatu hari nanti itu tidak mungkin terjadi, padahal sudah pasti diwahyukan dalam Al-Quran. Ini orang-orang yang seperti ini, mereka tuh seperti sok tahu dan mengatur kenyataan di hari kiamat nanti tuh seolah-olah gimana sesuai dengan logika dia. Padahal logika dia itu hanya berdasarkan experience atau pengalaman yang sebentar, sejenak di dunia. Apalagi kalau Mu'tazilah versi lawas yang itu di tahun ratusan tahun lalu, belum ada elektronik, belum ada listrik, belum ada kemajuan seperti sekarang. Mungkin dulu orang-orang dulu ketika lihat, wah, suatu saat nanti akan ada orang bisa terbang, maksudnya bisa angkutan itu terbang seperti kapal, pesawat terbang itu. Mungkin orang dulu akan enggak mungkin lah gitu kata mereka gitu. Karena apa? Karena experience mereka selama hidup mereka dulu ratusan tahun lalu itu enggak pernah melihat kenyataan ini. Jadi ketidakpernahan kita untuk mengalami suatu hal itu tidak melazimkan itu tidak mungkin terjadi pada waktunya nanti. Lebih-lebih kalau misalnya masa depan tersebut sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka ketika itu eksis dalam nas-nas wahyu, maka kita sami'na wa ata'na, kita taslim, kita yaitu menerima apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Maka jelaslah bahwa berbicara atau mendengar dalam hak Allah Ta'ala bukan seperti makhluk. Sebab tangan, kaki, kulit, bahkan bumi pun bisa berbicara dengan izin Allah dan bisa mendengar tanpa alat seperti manusia. Bisa mendengar tanpa alat seperti manusia bisa mendengar. Dengan izin Allah Ta'ala semua itu. Jika makhluk saja mampu demikian dengan izin Allah, maka Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu tentu lebih layak untuk memiliki sifat berbicara dan mendengar tanpa memerlukan alat. Gitu, maka eksistensi alat device yang kita gunakan dalam mendapatkan suatu info dan semisalnya itu enggak usah dikiaskan ke Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah dikiaskan ke Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini makhluk yang sebenarnya
serba butuh dengan banyak hal, sementara Allah Ta'ala maha kaya dan tidak butuh akan apapun. Taib. Kemudian jika ada yang bertanya, jika ada yang bertanya, Inna Allah yukallimu man huwa a'zam minhum jarman wa hum ahlun nar. Bagaimana mungkin Allah tidak berbicara kepada mereka, padahal Allah Ta'ala berbicara kepada orang-orang yang dosanya lebih besar, yaitu para penghuni neraka. Paham gak sih? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang berbicara kepada para penghuni neraka kelak ketika mereka sudah masuk neraka. Tapi kenapa Allah Ta'ala tidak berbicara kepada mereka sebelum diajak bicara, sebelum masuk neraka gitu, kepada orang-orang fajir ini? Maka dikatakan yang dimaksud dengan Allah tidak berbicara kepada mereka dalam hadis salah satu la yukallimuhumullah yaumil qiyamah. Ini maksudnya adalah bukan tidak berbicara secara completely, bukan. Namun maksudnya di sini adalah tidak berbicara dengan kalam keridhaan, yaitu tidak berbicara dengan kalam yang penuh, ya, yang ada rahmat di situ, tidak ada. Ya, kalaupun diajak bicara di sini, yaitu pembicaraan dari Allah Ta'ala yang menjurus kepada hukuman, yang ujung-ujungnya adalah menghukum orang ini. Jadi pembicaraan berupa kemarahan, celaan, teguran. Maka hadis ini, yang dinafikan oleh hadis ini bukanlah sifat bicaranya Allah, bukan. Allah di sini, hadis ini tidak menafikan sifat bicaranya Allah, bukan. Tapi yang dinafikan adalah keridhaan dalam berbicaranya Allah terhadap tiga golongan ini. Begitu. Syuf, di sini kita kembali ke masalah bahasa, karena ini kan pakai bahasa Arab. Bahkan di seluruh bahasa dunia juga kemungkinan besar. Kerap kali berbicara itu dianggap tiada ketika cara berbicara itu tanpa keridhaan sama sekali, bahkan dengan murni kemurkaan ketika berbicara. Ya. Coba saya kasih contoh yang mungkin real di kehidupan sehari-hari ya. Walillahil mathul a'la. Ini hanya untuk pendekatan saja di kehidupan kita. Misal, kalau antum sama istri misalnya lagi cekcok, kemudian masih dalam kondisi perang ya, antara Rusia lawan Ukraina kayak gitu kan. Antum Rusia, istri antum Ukraina gitu. Nah, kemudian antum nanya, mana nasinya? Kata istri, tuh, T-U-H, tuh, ya, tuh, T-U-H, tuh. Lakunya apaan? Lihat aja sendiri. Ah, gitu. Misalnya, type. Ini terjadi percakapan nggak secara real, huruf, suara ada, ya. Tapi secara rasa dianggap nggak nih bicara? Kayak nggak dianggap bicara. Kayak dia aja. Kenapa sih kayak gitu? Ngomong apa? Kata istri, kata suaminya. Kata antum, ngomong apa? Yang benar ngomongnya gitu. Nah, keluar suara, ada hurufnya dari kalimat itu. Terjadi conversation, percakapan yang kalau ditekskan ya jadi sebuah teks. Tapi apakah ini namanya ngajak bicara? Enggak. Apakah ini taklim yang baik atau bisa nggak dikatakan bahwasanya itu istri nggak mau ngomong sama dia? Ya nggak mau ngomong sama suaminya. Iya, dibilang nggak mau ngomong, ya. Atau sebaliknya suami ngambek istrinya, Mas, maafin Adinda ya Mas ya. Apaan sih, udah diem lo, gitu misalnya. Maafin, itu salah. Diem. Gue bilang diam gitu. Terjadi nggak conversation? Kalau ditekskan jadi teks ini. Tapi apakah ini
suatu pembicaraan yang dianggap enggak dianggap kayak bukan bicara, bahkan enggak bicara lebih baik daripada kayak gitu. Nah, dalam kehidupan manusia aja kita udah maklum. Ketika ditanya sama keluarganya, kok kenapa pada cemberut gitu. Kata istrinya, Mas nggak mau bicara sama saya. Bener nggak ini? Bener, karena nggak mau bicara, nggak bicara gitu. Kalaupun bicara kayak gitu ngomongnya ketus, kesel. Nah, jadi ini ibarat la yukallimuha. Dia tidak ngajak bicara baik-baik sama istrinya. Seperti itu. Ya. Tapi sampai rumah jangan kayak gitu. Antum pulang dari rumah membawa ilmu ini, kemudian sampai rumah, udah nggak usah ngomong sama saya. Kenapa Mas? Saya mau mengamalkan ilmu yang tadi diajarkan. Enggak, ini bukan diajarin kayak gitu. Hanya untuk mengetahui bahwa saya di kehidupan kita pun ada istilah nggak mau diajak bicara, nggak mau ngajak bicara, padahal bicara juga. Cuman karena tidak baik-baik bicaranya, maka dianggap seperti tidak ada pembicaraan. Seperti itu. Maka yang dimaksud, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, annal murad binafil kalam huna kalamur ridha. Yang dimaksud dengan tidak berbicara, Allah tidak berbicara di sini pada mereka, yaitu tidak berbicara dengan kalam keridhaan, yaitu tidak ada ridha Allah Ta'ala ketika berbicara pada mereka. Ya, gitu. Jadi Allah Ta'ala ngajak bicara tapi murka Allah Ta'ala terhadapnya. Murka. Jadi ghadab wa taubih, dalam rangka kemurkaan dan celaan serta teguran. Tadi thalathatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim, dan Allah Ta'ala tidak mensucikan mereka, tidak membersihkan mereka, tidak membenarkan mereka, tidak mengakui mereka, tidak memuji mereka. Ini makna dari yuzakkihim wala yuzakkihim. Jadi at-tazkiyah bermakna at-tawthiq wa at-ta'dil. Jadi tazkiyah di sini bermakna yaitu pembenaran, pengakuan, pujian atas kebaikan seseorang. Ini tazkiyah. Namanya tazkiyah wala yuzakkihim, berarti tidak ngakuin mereka, tidak mengakui mereka, tidak membenarkan mereka, tidak memuji mereka, itu wala yuzakkihim. Jadi ada istilah namanya tazkiyah. Tazkiyah, sebenarnya tazkiyah itu ada dua macam. Ya, pertama pembersihan. Yang kedua pengakuan, ya, penganggapan baik, pembenaran, pujian, ya. Kalau misalnya kajian tazkiyatun nufus, itu nomor pertama, yaitu pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa, tazkiyatun nufus. Jadi di Islam ada tazkiyatun nufus. Itu nanti impactnya kepada psikologi juga, kepada hati. Jadi nggak perlu kita mengadopsi penentraman hati versi agama lain. Nggak boleh, haram bahkan. Karena Islam sudah ada dengan zikir dan doa, solat dan semisalnya, mengaji. Itu tazkiyah. Yang pertama, tazkiyah yang pertama mana apa? Pembersihan. Kata Allah Azza wa Jalla, ya, qad aflaha man zakkaha. Ya, zakat, tazkiyah, pembersihan jiwa. Tazkiyah makna kedua yaitu apa? Pembenaran, pengakuan, pujian. Ini tazkiyah nomor dua. Contoh, kalau antum mau masuk Libya, maka antum harus mendapatkan pernyataan tazkiyah dari beberapa ustadz yang dikenal. Itu kayak gitu. Jadi itu namanya apa? Surat tazkiyah, rekomendasi, pujian, bahwasanya saya mengenal thalib atau penuntut ilmu fulan ini, maka diharapkan untuk dibantu agar bisa masuk atau didaftarkan ke Libya, misalnya gitu. Di Madinah juga gitu. Ada tazkiyah dari seorang ustadz. Tazkiyah di sini bukan pembersihan, tapi tazkiyah di sini adalah apa? Surat rekomendasi atau pujian. Antum mau kerja di kantor apa, perusahaan apa, maka di antara syarat kelengkapannya adalah SKCK. Enggak, SKCK, surat kecakapan, cakep. Surat kecakapan, cakep. Cakep tapi kecakapan gitu. Surat apa? Surat keterangan catatan kepolisian. Itu termasuk tazkiyah. Yaitu bahwasanya orang ini direkomendasikan atau minimal orang ini enggak ada
criminal record gitu, nggak ada rekor kriminal gitu, tidak ada catatan buruk di kepolisian. Ini namanya tazkiyah. Nah, dan makna tazkiyah yang kedua inilah yang dimaksud dalam hadis wala yuzakkihim, yaitu Allah Taala tidak merekomendasikan mereka, tidak memuji mereka, ya, tidak menganggap baik record mereka. Ini orang notorious, jelek gitu kata bagi Allah Azza wa Jalla. Maka pada hari kiamat Allah tidak memuji mereka, tidak akan membenarkan tingkah mereka dulu, tidak akan bersaksi untuk mereka sebagai seorang beriman karena perbuatan mereka itu buruk dan menjijikan. Itu yang nomor dua. Itu pertama tadi, Allah Ta'ala tidak mengajak bicara baik-baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan puji mereka. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah mengerikannya, yaitu walahum adzabun alim, mereka akan mendapatkan hukuman azab yang pedih. Alim di sini pakai hamzah, yaitu pedih, menyakitkan, itu alim. Ya, bedakan dengan alim pakai ain, maka alim pakai ain, maka ini artinya mengetahui. Alim. Kalau di bahasa kita orang alim bukan orang lagi kesiksa pedih gitu, bukan orang, dia orang alim, ya, ada orang misalnya ketabrak gitu, ada orang alim ketabrak gitu. Orang kan mikirnya orang alim dimaksud adalah orang yang berilmu, bukan orang yang pedih, bukan. Orang alim, ya, itu alim kalau bahasa kita dari kata alim pakai ain. Tapi karena di bahasa kita itu alim itu kan, karena orang berilmu kan biasanya attitude-nya bagus, kemudian fashionnya juga menunjukkan dia punya ilmu, biasa gitu, makanya disebut alim. Tapi lebih luas lagi di bahasa kita, lebih luas daripada itu. Kadang-kadang orang diem aja itu udah disebut alim, padahal dia nggak punya ilmu, bahlulnya kuadrat, kemudian juga dia bajunya juga acak-adul. Misalnya misalnya dia ada seorang kita lihat biasanya ngomong nyablak di mana-mana, tiba-tiba pagi itu diem aja. Lu kenapa diem? Alim banget lu, gitu bahasa kita gitu. Jadi nggak banyak ngomong dianggap alim oleh orang kita. Karena emang orang nyablak banyak ngomong itu biasanya emang bodoh. Nah di sini alim maknanya adalah itu seperti orang yang menunjukkan keilmuan dan kemudian diem, itu alim, jadi silent gitu, alim banget sih lu diem aja, kayak gitu. Mu'alim itu guru. Ini mentang-mentang udah ada alarm tadi ya, baru tadi udah mulai ini. Ya, mu'alim itu artinya guru baru tadi. Mu'alim itu guru. Kalau alim itu aslinya makna orang berilmu, tapi di bahasa kita lebih luas. Alim kadang-kadang suatu sifat yang seperti orang berilmu gitu. Diam, teduh gitu, ya. Muka lu alim banget pagi ini gitu. Maksudnya mukanya masih teduh kan, alim gitu, ya. Itu bahasa kita. Tapi kalau alim di sini walau adzabun alim. Adzabun alim yaitu azab yang pedih, bukan yang soleh, bukan. Alim di sini pedih, siksaan yang pedih. Ini mengerikan sekali. Yang pertama, siapa mereka? Yang pertama Usyaimit zani. Usyaimit zanin. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Usyaimit itu yaitu orang tua yang pezina. Usyaimit huwa alladhi ikhtalata sawadu sya'rihi bi bayadihi li kibari sinnih. Yaitu Usyaimit adalah orang tua yang rambutnya telah berubah sebagian, bercampur warna hitam putih bercampur, apalagi putih semua. Dan ini karena usia, bukan karena hormon belaka. Ada orang remaja atau 25 tahun tapi udah mulai berubah, ada karena keturunan gen atau hormon, atau dia pikok rambutnya atau gimana. Oh ini beda ini. Ya, pikok warna apa pikok? Istilahnya apa pikok ya istilahnya? Di pikok itu atau disemir di pak kasih apa? Yang apa? Yang dulu anak-anak dulu geng-geng suka ditembok-tembok namanya apa? Dipilok atau misalnya itulah. Kalau itu enggak termasuk Usyaimit.
Usyaimit ini memang uban yang memang usianya gitu, udah cocok untuk beruban. Ya, wa kabirus sin, kata Syekh Utsaimin, wa kabirus sin qad barudat syahwatuh. Orang tua, kabirus sin, orang yang sudah tua seperti ini telah lemah syahwatnya. Dorongan biologisnya itu sudah surut. Jadi tidak ada faktor natural yang mendorong dia untuk zina. Faktor natural maksudnya faktor biologis atau faktor tubuh yang membuat dia terdorong untuk zina itu nggak ada gitu loh. Tapi hati, nah beda lagi gitu loh. Jadi kekuatan itu kadang-kadang di dalam diri kita ada dua, satu kekuatan fisik, dua kekuatan hati gitu. Nah kekuatan fisik nggak mendukung, tapi hatinya punya kekuatan. Nah salahnya ini kekuatannya negatif gitu, arahnya negatif untuk zina. Dia badan udah ringkih, tapi hati pengen terus berzina. Na'udzubillah. Ini namanya usyaimit zanin. Usyaimit zanin. Nah kalau dia udah ringkih seperti itu, maksudnya udah tua, dan Nabi SAW menyebut usyaimit menunjukkan uban karena usia tua, berarti ini teguran. Oke lah kalau misalnya memang udah beruban, cuman karena memang dia bodybuilder atau olahragawan, sporty, masih kuat, ya misalnya gitu. Tapi bukan masalah kekuatan tubuh saja ternyata. Karena kaitannya di sini usyaimit, yaitu kaitannya dengan uban. Artinya ini orang udah tua. Ya, yang umumnya orang tua seperti ini itu sudah syahwatnya itu sudah mulai mengendur. Dorongan biologisnya udah mulai surut, tubuhnya umumnya tidak mendukung untuk itu. Dan juga efek rangsangan di tubuhnya dalam jima itu tidak seperti masa-masa dahulu ketika masih muda. Itu semua udah mulai kendor, itu wajar, itu umumnya manusia. Namun tetap aja dia misalnya melakukan zina secara real, maka itu menunjukkan kerusakan jiwanya dan kebusukan hatinya. Karena dosa itu bukan muncul dari dorongan hawa nafsu yang kuat, melainkan dari buruknya intention dia, jeleknya iman dia kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan sampai hati aja sebenarnya nggak mendorong dia untuk itu, hatinya. Dan ini nggak mungkin terwujud kecuali oleh yang punya kebiasaan dari kecil atau dari mudanya. Nggak mungkin orang udah tua tiba-tiba dia pengen berzina gitu, nggak mungkin. Kecuali dia punya rutinitas dari dulunya, udah lama. Ya, karena udah usia segitu, tubuh itu nggak mendukung. Bahkan pikiran aja udah juga nggak mendukung untuk zina. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kok tetap aja bisa gitu. Karena apa? Udah punya kebiasaan. Makanya kata sebagian ulama di antara Ibnu Qayyim, di antara efek dosa yang berlarut itu adalah seseorang tetap terpaksa melakukan dosa itu walau sudah tidak ada enaknya lagi bagi dia. Udah nggak ada lagi enaknya buat dia. Tapi tetap dia terpaksa. Kebiasaan lama itu maksa dia untuk terus ngelakuin sampai usia tua tetap seperti itu. Jadi ditambah juga seseorang ketika telah dewasa, matang, itu biasanya udah punya hikmah, akal lebih sehat dalam mengendalikan hawa nafsunya, begitu. Tubuh nggak ngedukung, hati juga sebenarnya udah nggak menuju ke situ. Kemudian experience hidup, pengalaman hidup juga tidak mendukung hal itu. Namun ternyata itu semua ditentang dengan pembiasaan. Ditentang, akalnya ditentang. Tubuhnya juga dipaksa. Karena itulah orang udah kayak gini kondisinya, masih aja berzina. Ini dosanya ini lebih keji dan lebih tercela dibandingkan zinanya orang muda yang memang faktor penduknya itu banyak gitu loh. Faktor penduknya banyak. Kalau yang muda faktor penduknya banyak. Sampai Zaman sekarang udah muda, masih kuat. Kemudian akses menuju zina itu lebih mudah, sangat mudah. Ya, maka bukan berarti maklum, bukan maklum, tetapi posibilitas menujunya itu lebih terdukung oleh keadaan dibandingkan aki-aki udah pakai tongkat, malah kemarin
ada yang cacat, tangan nggak ada tapi masih bisa untuk berzina. Itu gimana cerita? Subhanallah, ada seperti itu. Itu nggak mungkin, hal-hal kayak gitu tuh tiba-tiba aja, itu nggak mungkin. Pasti ada pembiasaan atau ada pembenaran sebelumnya. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutnya dengan bentuk usyaimit. Dalam itu usyaimit itu adalah bentuk tasghir dan pengecilan kata dan makna dari kata ashmat. Ashmat itu orang tua kecil, orang tua yang udah tua gitu, ashmat itu. Di usyaimit dari ashmat jadi usyaimit. Jadi kalau akh misalnya akh itu brother, akh itu saudara. Tapi kalau ukhay maka ini ada sisi dikecilkan, saudara kecilku. Bukan berarti adik, tapi saudara kecilku. Ya, begitu. Hasan, pengecilannya gini gimana? Husain, gitu. Hasan jadi Husain, gitu. Seperti itu. Nah, maka Ashmat jadi Usaimit. Jadi udah tua dan betul-betul rendah, kecil, tapi masih bisa berzina. Subhanallah. Ini perbuatan yang menunjukkan dia itu benar-benar buruk orang ini. Maka diancam oleh Allah Ta'ala. Kemudian wa'al mustakbir, udah kere, sombong lagi. Udah miskin, sombong. Kenapa? Coba, kalau misalnya bukan normalisasi, bukan, kaya, sombong, faktor pendukung kesombongan itu sangat ada. Coba mobilnya Fortuner, sombong, emang ada faktor pendukungnya. Bahkan agak susah juga untuk tawadhu kadang-kadang. Iya. Ya dari mobilnya aja udah cingkrang gitu ke atas, ini udah agak susah ini. Nah, udah tawadhu susah. Tapi ini udah nggak pakai mobil, udah motor rongsok. Oh, motor yang udah jadul, legenda secara makna, bukan legenda mereknya, legenda secara makna. Ini harusnya dimuseumkan. Udah ringkih. Kalau antum lihat dari belakang, ya jatuh dah gitu. Kayak ada suara di rantai itu kayak kresek. Ya. Jatuh kecebur got. Dan orang mikir di belakang gitu. Tapi sombong dia. Gak apa-apa motor kayak gini, yang penting sombong gitu. Subhanallah, ini orang ya lewat Ninja Kawasaki, gitu doang kata dia. Subhanallah, ini orang ini hatinya kayak apa nih orang? Gak ada yang bisa dibanggain dari dia, tapi dia merasa di atas gitu loh. Ini al mustakbir, itu fakir, miskin, tapi sombong. Ajib ya. Dan istikbar, sombong itu kan asalnya tarafu' dan ta'azum. Tarafu' itu meninggikan diri, ya, menganggap diri itu besar. Dan itu kata Syekh Utsaimin ada dua macam. Sombong, istikbar ada dua macam. Yang pertama istikbar anil haq, dan yang kedua istikbar anil khalq. Istikbar anil haq yaitu sombong akan kebenaran dengan menampik kebenaran. Dan yang kedua istikbar anil khalq, sombong terhadap makhluk. Yaitu apa? Dengan diantara caranya yaitu merendahkan makhluk. Itu yang kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batarul haq, menampik kebenaran. Ini istikbar anil haq. Dan yang kedua wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Ini istikbar anil khalq, sombong terhadap makhluk. Jadi ada sombong terhadap kebenaran, haq, dan ada sombong terhadap makhluk, khalq. Gitu. Ada orang disebut sombong. Maka orang udah fakir, sombong. Nah, fakir di sini bisa juga fakir karena ilmu, tapi dia sombong terhadap gurunya itu. Sebagaimana belakangan ini, udah murid sok lagi gitu lah. Ya. Aduh, subhanallah zaman sekarang, subhanallah. Ya. Jadi fakir sombong gitu loh. Fakir akan ilmu, tapi sombong sama guru. Dia butuh ilmu dari guru ini, tapi dia sombong sama guru, bentak-bentakin guru, marahin guru di depannya itu langsung.
Subhanallah. Ini anak zaman sekarang, zaman sekarang anak-anak ini harus benar-benar ditata adabnya. Kita enggak terlalu offside sebagaimana sebagian pesantren itu terlalu berlebihan dalam beradab, tapi kita jangan sampai niradab juga gitu anak-anak ini. Gitu, ya. Enggak yang keterlaluan adabnya sampai ngeblungkuk kemudian sujud atau ruku' enggak. Tapi juga jangan niradab juga. Ini dua kubu ini ada zaman sekarang, terutama yang kubu yang tidak beradab. Iya. Sekarang anak-anak kecil itu suka bohong itu banyak. Bohong sama orang dewasa, sama bohong banyak. Ini bahaya kalau dibiarin. Ya orang tua nih biarin anaknya biasa bohong. Itu banyak banget. Terutama yang di sekolah-sekolah yang mungkin enggak begitu dididik oleh sekolahnya atau orang tua yang tidak begitu peduli sama pendidikan anaknya. Gitu. Coba misalnya Anda pernah dua cerita pendek kecil aja. Waktu di Lubang Buaya di suatu masjid di tempat yang Anda isi kajian. Itu Anda sebelum masuk masjid itu ada kumpulan anak kecil yang memang mau pada sholat. Tapi kan biasanya kalau maghrib mau sholat, biasanya anak-anak kecil tuh pasti di luar dulu gitu, dia main dong apa gitu. Kalau dulu kan kita kayak gitu juga sambil nyelepet sarung gitu kan ke teman-teman. Nah ini lagi pada main. Terus ngomong, Anda lupa binatang apa yang disebut atau ngomongnya jorok kasar gitu. Suaranya masih hafal ketika itu. Terus langsung berbalik kan. Siapa tadi yang ngomong itu? Mana? Siapa yang ngomong itu? Oh, enggak ada yang ngomong gitu. Tuh, mereka seperti udah ijma' sukuti, udah seperti apa? Bersepakat untuk itu, padahal spontan loh. Spontan. Ya. Jadi inget komeng jadi. Nah, itu langsung begitu aja mereka langsung enggak ada yang bilang gitu, padahal jelas-jelas telinga Anda belum tua-tua amat napa gitu untuk mendengar kayak gitu, bisa dengar dan suaranya masih ingat. Kamu ya ngomong. Kamu kan ngomong. Enggak, tadi saya enggak ngomong apa-apa. Enggak, suara kamu tadi ngomong kayak gitu. Enggak, Bang, enggak gitu. Wah. Kok bisa-bisanya? Kok kita dulu kan kayak gitu, walaupun kita nafikan kelihatan dari mukanya kita ketakutan sebagai pelaku gitu. Kok ini sekarang anak-anak ini aktingnya Masya Allah. Aktingnya bagus banget itu. Ini gimana ke orang tuanya nih, bohongnya nih. Itu. Jadi bohong dan gak ngaku bahwa saya dia melakukan itu. Itu banyak di anak-anak sekarang. Makanya kejadian kemarin yang di SMA tertentu itu sebenarnya cerminan dari generasi Alpha ini atau Gen Z bawah dan Alpha awal-awal. Ini bahaya. Ya. Kemudian yang kedua, kalau ini tahun lalu sepertinya. Yang kedua itu di daerah dekat rumah di daerah Bekasi sana, di daerah dekat kampung sawah. Jadi ada naik motor di suatu gang gitu. Lagi jalan naik motor biasa. Di dua ini ada dua sepeda. Bocil-bocil nih lagi ini, ya. Yang di depan satu anak, sepeda kedua dua anak, yang dua boncengan. Nah, yang sepeda yang kedua yang isi dua anak itu, salah satu anak itu lagi minum es, terus buang gitu aja sampahnya. Anak di belakang, hatta bukan dai. Kesel juga ngeliatnya, ya kita semua kesel ngeliatnya. Ini anak kecil dengan semuanya buang di jalan gitu. Langsung, tapi anak kan lagi ngejar waktu ya, dan langsung ini ke sampingnya mereka. Buang yang benar, jangan buang sembarangan, gitu. Kan udah kelewat tadi kan, buang yang benar, jangan buang sembarangan. Seandainya Anda punya waktu, Anda bakal suruh mereka berhenti, pungut, taruh tong sampah. Pengennya gitu, cuman itu bakal lama, ngabisin waktu lama. Anak tegur gitu kan. Ya udah Anda jalan lagi, ya sampah tetap di situ. Kita jalan, akhirnya Anda membalap mereka kan, sama sepeda pertama. Nah, Anda udah ngebalap mereka sekian meter gitu, ada teriakan di belakang, wah, gitu. Si anak sepeda pertama teriakin Anda di belakang. Ya, kalau kata Pak SBY, saya merasa terpanggil gitu kan. Anda langsung berhenti, ngeliatin kayak balik kayak gini, ngeliatin. Itu yang sepeda pertama langsung tiba-tiba muter balik ya, ketakutan gitu kan. Ketakutan, langsung balik ke belakang. Terus sepeda yang tinggal yang boncengan ini, siapa yang teriak tadi?
teman saya Pak, teman saya gitu. Kenapa dia teriak-teriak gitu? Nah, kabur kan? Kalau Anda punya waktu banyak, Anda bakal stop itu anak yang kabur itu, dan Anda bakal nyari di mana rumah ente. Bakal Anda nasihatin orang tua, bener kalau Anda punya waktu. Kenapa teriak-teriak gitu? Nah, ternyata anak-anak sekarang juga banyak kayak gitu, Pak. Kepada orang dewasa, mereka mulai berani, walaupun di belakang. Tapi saat ini berani di belakang, gedean dikit di depan antum langsung berani. Jadi teriakin, padahal Anda nggak ada urusan sama dia. Anda urusan sama temennya. Tapi dia karena ngebela temen yang salah, gitu. Neriakin Anda. Wah, dia nggak tahu kalau Anda ngajar di Masjid Hijau, gitu. Sombong banget ya. Nah, jadi teriak seperti itu bisa berani ke orang dewasa gitu loh. Walaupun ya pas Anda berhenti terus nengok, dia langsung ngeper, langsung keluar, langsung pergi, langsung muter tiba-tiba. Seperti itu. Pelajarannya wajar kalau misalnya ternyata ada anak berkasus, teman-temannya ikutan mogok, itu emang mental. Itu udah ada mentalnya seperti itu. Jadi demi teman-temannya, demi temannya yang bersalah, dia siap untuk juga ikut bersalah gitu loh. Nah, ini harus diubah nih, berarti sistem pendidikannya nih, orang tuanya, sekolahnya. Oke, jadi ada pihak-pihak yang sebenarnya rendah, miskin, fakir, tapi meninggi. Ini Allah Ta'ala enggak bakal ajak bicara di hari kiamat dan seterusnya ya. Dan yang terakhir tentang masa halif, yaitu sumpah. Yaitu yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun ja'alallaha bid'atah. Ada orang yang menjadikan Allah Ta'ala sebagai pelarisan dagangannya atau dagangannya, la yashtari illa biyaminih wa la yabi'i illa biyaminih. Dia kalau beli harus dengan sumpah, kalau jual juga harus dengan sumpah. Jadi dikit-dikit harus dikuatkan dengan sumpah. Ini orang kadang-kadang karena nggak percayaan sama penjual atau pembeli, jadi dikit-dikit harus pakai sumpah. Kalau sama penjual, wallahi ini bener, masih ini, antum beli buah misalnya, antum beli buah semangka, ya beli buah semangka, Pak saya minta tolong pilihin semangka yang nggak pernah disuntik, gitu misalnya, gitu, nggak pernah disuntik, nggak ada zat-zat tertentu, jadi murni, ya, masih bagus, dipilihin. Nih Pak, semangkanya, nggak, dia ada kuning-kuningnya, nih apa nih, ya, disuntik nih mesti, gitu. Nggak apa, nggak, wallahi, gitu. Coba antum beli buah pakai wallahi. Antum ke warteg, pare Pak, tambah pare. Ini parenya overcook nih Pak. Lama nggak, berapa jam di ini? Bentar doang Pak, ini dia masaknya. Wallahi bentar. Dikit-dikit wallahi. Sumpah antum demi Allah ini bener. Jadi penjual warteg langsung mikir, penjual buah juga mikir, besok-besok jangan lainin dia karena membuat kita ingat sama Allah terus. Jadi harus wallahi. Supaya apa? Jika ini kan membuat orang juga kesel juga. Kemudian apa-apa juga harus menyertakan atas nama Allah untuk sesuatu yang sebenarnya remeh seperti itu. Juga dalam menjual juga seperti itu. Dikit-dikit, wallahi ini air mineral, Pak, air mineral ini wallahi masih murni dan seterusnya. Wallahi ini semua pakai wallahi, supaya menariskan dagangannya atau supaya transaksinya itu benar-benar dikuatkan. Maka yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala memurkainya. Apa dosanya pakai nama Allah? Dosa ketika apa? Ketika menjadikan nama Allah Ta'ala ini untuk hal-hal kecil yang jadinya diremehkan Allah Azza wa Jalla dengan ini. Dikit-dikit Allah. Dan itu banyak di bangsa Arab dulu. Kalau di kita alhamdulillah memang kita nggak punya kebiasaan kayak gini. Kalau ada pun itu mungkin anak-anak keturunan Arab aja. Kalau kita enggak. Orang kita enggak. Demi Tuhan ada dulu yang lawan dukun dulu ada, demi Tuhan gitu ada. Kalau sekarang udah nggak ada, jarang sekarang demi Tuhan. Tapi boleh nggak kita minta sumpah? Boleh ketika betul-betul di konteks yang dibutuhkan.
Apalagi di pengadilan itu bisa, sumpah. Tapi untuk konteks kecil, ya, misalnya, Assalamualaikum akhi, Waalaikumsalam. Gimana kabar antum? Baik, wallahi baik. Orang juga, Ahsan nanti nggak usah nanya deh, beneran deh. Ya gitu, malas dengarnya. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.